Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model Garner MI atau Multiple Intelligence yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nabila Darozatunisa dengan NIM 300, Ihwani Septiani dengan NIM 308, Lailatul Rohmawati dengan NIM 312, Ika Nafidatul Rahma dengan NIM 320 dan Rizky Putra dengan NIM 329. Selanjutnya, sejarah model Garner. The Theory of Multiple Intelligence didirikan pada akhir tahun 1970-an dan awal 80-an oleh psikolog Howard Gardner yang menunjukkan bahwa manusia memiliki 8 atau lebih kecerdasan yang cukup independen. Gardner dan Moran tahun 2006 mencatat bahwa individu mengendalikan kecerdasan ini secara mandiri dan kolektif untuk membuat sesuatu yang menghasilkan perilaku dan menyelesaikan masalah yang berlaku untuk komunitas tempat mereka tinggal. Selanjutnya, melalui awal tahun 1980-an, Howard Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence atau MI ini. Ia mendefinisikan secara kecerdasan sebagai kapasitas untuk memecahkan masalah atau produk metode yang dihargai dalam satu atau lebih pengaturan budaya. Dalam teori MI-nya, Gardner menyatakan bahwa individu yang memiliki kapasitas tertentu dalam satu kecerdasan mungkin tidak secara otomatis memiliki kapasitas yang setara dengan kecerdasan lainnya. Gardner menjelaskan bahwa dalam teori MI, kecerdasan dipandang sebagai perpaduan antara potensi dan kemampuan turun-temurun yang dapat berkembang dalam berbagai cara melalui keahlian yang relevan. Oke, kemudian pada slide ini dijelaskan tentang teori kecerdasan majemuk, di mana teori ini memisahkan kecerdasan manusia ke dalam modalitas yang berbeda, di mana tidak mengklasifikasikan kecerdasan sebagai satu kemampuan umum yang tunggal. Gardner mengklaim bahwa setiap otak manusia mengembangkan jenis siluet intelektual yang berbeda, di mana kecerdasan ini berada di bagian otak yang berbeda dan siluet intelektual tersebut. Kemudian di sini ada 9 jenis kecerdasan yang berfungsi sebagai sistem independen. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini kemampuan untuk menggunakan ucapan secara lisan dan tertulis. Dengan kecerdasan jenis ini, anak-anak cepat menghafal puisi, belajar berbahasa asing dengan cepat dan menjadi pembicara yang kuat. Kemudian yang kedua ada kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah demonstrasi pemikiran logis dan kemampuan untuk membandingkan data. Mereka memiliki profesi yang berkaitan dengan sains, matematikawan, fisikawan, insinyur, dan astronom. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan musik. Ini adalah kemampuan untuk memainkan berbagai alat musik. Anak-anak cerdas ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan kejernihan, nada, dan timbre suara. Mereka menyukai alat musik dan mulai belajar musik sebelum teman sebayanya. Kemudian yang keempat, ada fisik kecerdasan kinestetik. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan semua bagian tubuh untuk memecahkan masalah. Termasuk gerakan tubuh, mereka adalah komposer masa depan, musisi, penyanyi, dan seniman. Baik, jenis kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan visi-spasial. Kecerdasan visi-spasial ini adalah kemampuan mengubah data menjadi gambar, memiliki rasa yang baik dari warna, bentuk, garis, dan ukuran, dan juga memiliki memori visual yang sangat baik. Nah, biasanya kecerdasan visi spasial ini terdapat pada seorang seniman, pematung, arsitek, pemain catur, dan orang-orang yang kreatif lainnya.
Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang, suasana hati, dan tindakan mereka. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya dia sangat waspada, cepat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki empati, suka menolong, perhatian terhadap orang lain, dan memiliki pengendalian emosi yang baik. Biasanya mereka akan menjadi seorang pemimpin yang baik, tokoh masyarakat, guru, dokter, penyelamat, psikolog, dan relawan. Selanjutnya, kecerdasan batin seseorang. Kecerdasan batin seseorang adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan kita. Nah, untuk kecerdasan ini biasanya diperlukan untuk realisasi diri, pengembangan dan realisasi diri di alam semesta dan dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan batin biasanya anak yang introvert. Dia sejak usia dini, dia sudah disiplin, mampu mengendalikan perilakunya, dapat melihat kekuatan dan kelemahannya, serta memiliki tujuan yang jelas. Biasanya, nantinya mereka akan menjadi seorang psikolog, guru, sejarawan, dokter, dan sebagainya. Lalu, di sini Gardner kemudian menambahkan 2 kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan alami dan intelek keberadaan. Nah, untuk kecerdasan alami adalah kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan alam, nilainya dan dampaknya terhadap dunia di sekitar. Biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan ini dia lebih menyukai binatang dan tumbuhan, dan mereka biasanya akan lebih ke menjadi seorang ahli ekologi, naturalis, dan ahli zoologi. Selanjutnya, intelek keberadaan. Intelek keberadaan adalah penerimaan dunia melalui agama, filsafat, dan meditasi atau kompromi. Nah, orang yang memiliki kecerdasan intelek keberadaan ini biasanya diperoleh oleh anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius. Nah, mereka ini nantinya akan menjadi jurnalis, tokoh masyarakat, dan orang-orang beragama. Pada tahun 1983, Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence atau disingkat dengan MI. Teori tersebut menantang konsep tradisional tentang kecerdasan umum sebagai satu kesatuan. Menurut Smith, pada tahun 2002, Gardner sendiri menawarkan sangat sedikit saran untuk penggunaan pendidikan teori MI tersebut karena psikologi tidak secara langsung mendikte pendidikan, tetapi hanya membantu seseorang untuk memahami kondisi di mana pendidikan berlangsung. Teori tersebut mengilhami atau menjelaskan kepada para pendidik untuk mempertanyakan pekerjaan mereka dan mendorong mereka untuk menyarankan pendekatan kurikulum, pedagogi atau ilmu pengajaran, penilaian, perbedaan pembelajaran, penggunaan komputer, tempat seni, dan hampir semua masalah yang diminati para pendidik. Kurikulum berbasis teori MI berpusat pada siswa yang fleksibel atau penuh dengan pilihan dan menyediakan pengaturan untuk pembelajaran yang berlangsung. Interdisipliner atau pembahasan masalah menggunakan beberapa keilmuan dengan integrasi keilmuan tersebut pada sisi yang saling beririsan, kemudian berdasarkan konteks kehidupan nyata dan diatur dalam suasana informasi yang mempromosikan penyelidikan bebas ke dalam novel, bahan, dan situasi.
Sebagaimana pendukung pendekatan pluralistik, Gardner mengklaim bahwa hampir setiap topik dapat didekati dengan beberapa cara seperti bercerita, eksplorasi artistik, dan eksperimen atau simulasi. Gardner juga menunjukkan bahwa dia akan menghargai sekolah di mana perbedaan di antara anak-anak dianggap serius, pengetahuan tentang perbedaan dibagikan dengan anak-anak dan orang tua, anak-anak secara bertahap bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, dan materi yang berharga untuk diketahui disajikan dengan cara yang memberi setiap anak-anak kesempatan maksimal untuk mengetahui materi tersebut dan untuk menunjukkan kepada orang lain dan diri mereka sendiri apa yang telah mereka pelajari dan pahami. Gardner juga menghubungkan penerapan kurikulum semacam ini sesuai dengan kebutuhan anak untuk mendapatkan rasa dunia secara keseluruhan. Untuk integrasi seluruhan yang berbeda dari kompleks kecerdasannya sendiri, untuk kelangsungan hidup tidak dapat terjadi tanpa adanya beberapa cara yang kohen atau teratur. Menurut Gardner, implikasi pendidikan yang paling penting dari teori multiple intelligence adalah individualisasi dan pluralisasi. Mengingat bahwa ruang kelas tradisional merangsang kemampuan linguistik dan logika matematis yang dominan, Gardner menekankan perlunya memperluas daftar strategi guru dengan strategi yang memelihara setiap kecerdasan siswa berpikir dan belajar dengan berbagai cara. Dengan menggunakan metodologi, latihan, dan kegiatan yang berbeda, guru akan memenuhi kebutuhan semua siswa, bukan hanya mereka yang unggul dalam kecerdasan linguistik dan logika. Berbagai teknik memberikan setiap siswa dari waktu ke waktu untuk memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling cocok untuknya. Namun, pemilihan metode yang tepat harus didasari pada kriteria yang solid dan penyelidikan kritis dari pihak guru. Gardner menyarankan bahwa di masa depan, praktek yang baik harus secara khusus menentukan mode presentasi serta cara penilaian sebanyak mungkin. Dan individualisasi itu harus didasari pada pemahaman kita tentang profil intelektual masing-masing pelajar. Gardner menyadari bahwa sulit untuk menerapkan individualisasi di kelas dengan jumlah siswa yang besar. Tetapi di era modern ini, kurikulum yang berpusat pada peserta didik lebih mudah dicapai karena kemampuan teknologi komputer yang tersedia dalam pengaturan pendidikan. Sekolah dapat dengan sengaja mengumpulkan dan menyediakan sumber daya manusia dan teknologi yang sesuai dengan gaya belajar dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap siswa. Gardner sendiri tidak menemukan seperangkat strategi pengajaran yang mempromosikan filosofi multiple intelligence. Sebaliknya, teori menawarkan pendidik kesempatan yang luas untuk secara kreatif menyesuaikan prinsip fundamental yang menyenangkan untuk pengaturan pendidikan yang berbeda. Beberapa teknik pengajaran telah digunakan selama beberapa dekade oleh guru yang baik. Yang lain diciptakan oleh guru itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan dipersilahkan.